semuanya. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan kata makalah, laporan hasil penelitian, skripsi, disertasi, dan tesis. Ternyata itu semua termasuk dalam jenis karya tulis ilmiah. Wah, apa ya itu karya tulis ilmiah? Di video kali ini kita akan belajar sama-sama ya. Dimulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, struktur, kebahasaan, dan contoh-contoh dari karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah yang ditulis berdasarkan fakta dan data. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah itu ada 4. Yang pertama adalah sistematis. Nah, karya tulis ilmiah itu disusun secara teratur dengan pola yang baku. Dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan simpulan. Ciri yang kedua dari teks karya ilmiah adalah logis. Nah, teks karya ilmiah itu harus bisa dibenarkan dan dipahami oleh akal sehat, atau dia memiliki hubungan sebab akibat. Ciri selanjutnya adalah objektif. Jadi, karya tulis ilmiah itu didasari oleh fakta dan keadaan yang sebenarnya, dan tidak didasari oleh subjektivitas pribadi. Ciri yang terakhir dari karya tulis ilmiah adalah jelas. Artinya, dia memiliki bahasa yang jelas, lugas, efektif, dan tidak memiliki makna yang ganda. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan tadi, saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari karya ilmiah. Karya ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi berdasarkan penelitian dan kajian secara sistematis serta objektif. Dengan adanya karya ilmiah, seseorang dapat menjelaskan suatu informasi atau suatu fenomena tertentu secara lebih mendalam dan terstruktur. Selain itu, karya ilmiah juga berfungsi untuk menganalisis serta mengkaji suatu permasalahan agar dapat menemukan solusi yang tepat berdasarkan data dan teori yang ada. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang dirancang sederhana yang dapat diperoleh dari penelitian yang ringan. Yang kedua ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dirancang oleh mahasiswa S1 sebagai syarat kelulusan. Skripsi biasanya didapatkan dengan melakukan penelitian yang lebih dalam. Selanjutnya ada tesis. Tesis merupakan karya ilmiah yang dirancang oleh mahasiswa S2. Tetapi pada tesis terdapat analisis dan penelitian yang lebih dalam dari skripsi. Selanjutnya yang keempat ada disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah tingkat doktoral atau S3 yang diperoleh dari penelitian yang orisinal. Disertasi biasanya mampu memberikan kontribusi baru di berbagai bidang ilmu tertentu. Selanjutnya yang kelima ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan tulisan ringkas yang dibuat untuk dipublikasikan baik di seminar akademik ataupun pada jurnal. Selanjutnya yang terakhir ada laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan dokumentasi hasil penelitian yang dikerjakan baik secara individu maupun kelompok guna kepentingan institusi ataupun guna kepentingan akademik. Ilmiah harus bersifat objektif. Objektif merupakan keadaan yang sesungguhnya tanpa adanya pengaruh dari pendapat dan pandangan pribadi. Objektif juga dapat diartikan sebagai karya ilmiah yang didasarkan dari fakta dan data yang ada. Kedua, ada reproduktif. Reproduktif artinya karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau penulis yang harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa memaknai secara langsung konten yang ingin disampaikan dari karya ilmiah. Selanjutnya, bermakna denotatif. Bermakna denotatif artinya penulis harus menggunakan istilah atau kata satu makna. Dan juga rasional. Artinya, penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Nah, kedua hal itu sangat penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa harus membingungkan pembacanya. Struktur karya ilmiah dibagi menjadi 3, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.
Pada bagian awal, karya tulis ilmiah terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah judul. Judul merupakan bagian pertama dari karya tulis ilmiah yang harus ditulis secara jelas, singkat, dan mengandung kata kunci yang relevan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua adalah nama penulis dan nama afiliasi. Nama penulis tidak mencantumkan gelar, terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nama depan dan nama belakang wajib untuk diisi. Sementara itu, untuk nama afiliasi ditulis di mana tempat penulis bekerja atau tempat belajarnya. Yang ketiga adalah abstrak. Abstrak berisi uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Yang keempat adalah kata kunci. Kata kunci berisi gambaran ranah masalah yang akan dibahas dan istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Selanjutnya adalah bagian inti karya ilmiah. Pada bagian ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kerangka teori, metodologi, penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal dari karya tulis ilmiah yang memberikan latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah alasan penting pembahasan masalah atau alasan yang mendorong pemilihan topik karya ilmiah. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pokok masalah yang ditemukan. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Pada bagian ini berisi tujuan dari sebuah penelitian. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Pada bagian ini berisi manfaat atau kegunaan yang diperoleh setelah penelitian telah dilaksanakan. Yang kedua adalah kerangka teori. Kerangka teori adalah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan dalam berpikir untuk melaksanakan sebuah penelitian. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Metode penelitian biasanya menguraikan cara melaksanakan sebuah penelitian yang meliputi subjek penelitian, populasi, sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis dan pendeskripsian masalah. Yang kedua adalah metode penelitian kuantitatif yang berfokus pada analisis terhadap angka, tabel, dan statistik. Terdapat 5 bagian metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Pemilihan jenis penelitian akan sangat menentukan langkah yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah penelitian. Yang kedua adalah definisi konsep dan variabel operasional. Definisi konsep adalah variabel penelitian dan operasional variabel berisi tentang penjelasan secara sistematik dan operasional tentang ukuran dari variabel yang diteliti. Yang ketiga adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari subjek yang diteliti. Yang keempat adalah jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Bagian ini harus dijelaskan secara lengkap. Yang terakhir adalah teknik menganalisis data yang berisi cara mengolah dan cara menganalisis data pada sebuah penelitian. Yang keempat adalah pembahasan. Pada bagian ini, penulis membahas secara tuntas mengenai permasalahan dalam karya tulis ilmiah. Yang kelima adalah simpulan dan saran. Di dalam simpulan terdapat bukti singkat mengenai kebenaran hipotesis yang menjawab berbagai permasalahan. Sementara itu, pemahaman penulis tentang sebuah perspektif dan hasil penelitian dijadikan sebagai saran untuk penulis atau peneliti selanjutnya. Bagian terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Pada bagian daftar pustaka mencantumkan sumber-sumber referensi yang digunakan selama kegiatan penelitian. Daftar pustaka diatur sesuai dengan format yang ditentukan oleh jurnal dan penerbit yang mempublikasikannya. Unsur-unsur dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit. Yang terakhir adalah lampiran. Pada bagian ini merupakan salah satu komponen penting yang berfungsi sebagai untuk memberikan pemahaman spesifik kepada pembaca. Atau sederhananya, lampiran adalah berkas atau dokumen-dokumen yang mendukung karya ilmiah.